Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rakso Nusantara dimanapun berada. Senang sekali masih bisa berjumpa dengan sahabat Rak di kesempatan dalam video malam hari ini, sahabat Rak. Jarang sekali saya ngevlog di kandang kondisi malam hari seperti ini. Dan di malam hari ini kita akan melihat sapi-sapi di kandang BASF ini untuk makan hijauan. Nah, ini kita lihat semua sapi di kandang sudah mendapatkan jatah hijauannya masing-masing. Nah, sini ini si Bruno. Seperti biasanya dia selalu siaga saat saya datang. Nah, ini si Pasopati. Jadi untuk hijauan ini kami berikan sehari itu 2 kali, sahabat Rak, yaitu pada siang hari dan juga malam hari seperti ini. Untuk siang hari kita berikan sekitar jam 12 sampai jam setengah 1 lah biasanya selesai ngarit. Jadi antara pemberian comboran yaitu pagi hari sekitar pukul setengah 8, setelah itu jeda, baru siang hari tengah hari dikasih camilan berupa hijauan. Untuk pemberian hijauan ini sendiri setelah dicoper banyaknya adalah 1 ember besar seperti ini. Kalau di kilokan ya kira-kira beratnya sekitar 7 kiloan lah mungkin 1 ember ini. Dan ini posisinya sudah dicacah ya, sahabat ternak, jadi isinya banyak meskipun 1 ember. Nah, seperti ini. Nah, teksturnya jika sahabat ternak sering makan mie ayam biasanya ada irisan daun bawang atau onclang ya, seperti itu. Nah, dan salah satu fungsi dan tujuan dari dicacahnya rumput atau dicopernya rumput itu adalah untuk efisiensi pakan ya, sahabat ternak. Jadi pakan itu kalau kita cacah seperti ini sapi tidak bisa membuangnya, karena ada sebagian sapi yang agak nakal biasanya untuk rumput-rumput seperti ini yang panjang itu ditarik ke belakang atau kalau enggak diseruduk pakai kepala, jadi rumputnya berhamburan. Nah, jika kalau kita potong seperti ini, pertama bisa itu tadi pakan lebih efisien karena dimakan ternak semua. Yang kedua juga bisa mempermudah proses pencernaan dan mengurangi energi untuk mencerna atau memamah pakan itu sendiri, jadi lebih mudah dicerna, sahabat ternak. Nah, seperti ini sapi-sapi di kandang BASF jika makan pada posisi malam hari. Mohon maaf dikarenakan lampu penerangan di kandang ini kurang begitu terang, sahabat ternak, yang sebelah sini. Nah, ini rencana nanti saya ganti menggunakan lampu seperti ini dengan daya 50 watt kalau nggak salah yang ini. Ini terang sekali bagian belakang. Nah, jadi aktivitas sebelum tidur itu setelah dikasih makan biasanya bapak membersihkan kotorannya. Ini kotoran dari tadi sore ya, dari terakhir itu selesai dikasih comboran dibersihkan, dan sekarang saat mau tidur dikeruk lagi. Jadi agar posisi sapi saat tiduran itu nyaman, sahabat ternak, karena kandangnya bersih dan kering. Bisa dilihat sendiri. Untuk tekstur dari kotorannya sendiri itu padat seperti ini dan tidak terlalu banyak. Nah, ini kotorannya kering seperti ini. Ya, sebelah sini belum dikeruk, belum dibersihkan, jadi masih banyak yang kecacar. Nah, ini kita lihat si Chandrasena akhir-akhir ini tuh perkembangannya saya rasa bagus. Terlihat badannya sudah mulai ngisi semua. Dan ini banyak dikerubutin serangga ya, bukan lalat.
bukan nyamuk tapi kecil-kecil seperti kalau bahasa Jawanya itu merutu, sahabat ternak, atau rengit. Itu juga lumayan gatal buat sapi. Nah ini, jadi pemberian pakan pada jam-jam yang konsisten itu adalah salah satu kunci dari penggemukan. Karena sapi yang dikasih makan dengan jadwal yang sudah ditentukan, biasanya dia akan tahu jam sekarang waktunya makan, dia berdiri, dan nanti setelah selesai makan dia langsung tiduran. Jadi energinya itu nggak terbuang, sahabat ternak, untuk terlalu lama berdiri. Dan itu biasanya saya lihat itu pada peternak-peternak sapi tradisional yang khususnya tidak dicombor. Itu setiap hari harus ada pakan yang tersedia di palungan. Dan kalau tidak ada pakan, biasanya sapinya itu rewel, alias teriak-teriak minta dikasih makan. Jadi banyak sekali peternak tradisional yang main ke kandang itu, jika mainnya itu sekitar pukul jam 10 sampai jam 11 atau jam 2 sampai jam 3 itu pada heran karena di kandang posisinya palungan tidak ada pakan sama sekali dan sapinya anteng, nggak ada yang bengok, istilahnya, istilah Jawanya itu bengok atau teriak-teriak minta pakan. Nah itu tadi, jadi pemberian pakan itu harus selalu tepat pada jamnya, sahabat ternak. Jika kita pagi memberikan comboran jam 7:30, ya antara jam itu terus harus sesuai dengan jamnya. Jadi jika saya jelaskan, pertama-tama pada pagi hari itu setelah bangun tidur, setelah sholat selesai bersih-bersih, itu langsung masuk ke kandang, membersihkan semua kotoran sapi, atau istilah Jawanya itu nimpal, sahabat ternak. Selesai nimpal itu kita biasanya membersihkan kandang dengan cara menyemprotnya. Kalau nggak disemprot ya sekalian memandikan sapinya. Setelah itu baru mengasih comboran. Jadi selesai di kari kandang itu sekitar jam 9-an. Selesai melakukan pekerjaan kandang itu sekitar jam 9. Dan setelah jam itu biasanya sarapan, langsung pergi ngarit. Pergi ngarit paling jam 11, setengah 11 sudah pulang, sudah sampai rumah, karena rumputnya tinggal ngambil di lahan. Dan untuk membabat rumput itu paling nggak sampai setengah jam, sahabat ternak. Untuk sapi 9 ekor ini kalau kita nanam pakcong, yang lama itu karena sebelum kita panen atau kita potong rumputnya itu kita siangi dulu atau kita cabutin dulu gulma-gulmanya. Setelah dicabut semua baru nanti dibabat agar pertumbuhan dari bibit baru atau tunas baru yang kita babat itu lebih maksimal. Jadi unsur hara ataupun nutrisi pada sekitar pokok atau rumpun dari rumput nempir pakcong itu tidak diserap oleh gulma atau rumput-rumput liar, sahabat ternak. Jadi pertumbuhan rumputnya bisa maksimal. Nah ini sekarang sudah sekitar jam 9 sebelum tidur, ya itu tadi aktivitasnya. Setengah 9 kita sudah mulai mencacah pakan. Nah di sebelah sini, jadi tadi pakan sudah dicacah ataupun kita chopper, mungkin sekitar hampir setengah jam ya untuk menchopper rumput yang diberikan untuk 9 ekor sapi tadi. Karena chopper yang kita miliki itu kekuatannya rendah, sahabat ternak. Jadi kita buat ala kadarnya, ini tidak sampai habis, nggak sampai 1 jutaan lah. Menggunakan gerinda, mesin gerinda duduk ini yang harganya dulu 350.000. Kayu kita punya sendiri dan kita tinggal membuat mata pisaunya dan juga membayar upah untuk tukang kayu yang membuat rangkanya. Nah ini tadi mulai dari jam setengah 9
sampai jam 9 sudah selesai semua seperti ini. Tinggal membersihkan kandang. Nanti lampu ini semua dimatikan, sahabat rakannya. Lampu kecil di bagian belakang sana, ini yang tempat kotoran sapi, itu dimatikan. Nah, untuk keadaan gelap atau terang saat sapi-sapi tidur itu tergantung dengan sahabat ternak sendiri. Kalau di kandang kita, ini kita matikan semua lampunya bagian depan. Jadi nanti cuman kena penerangan dari lampu rumah ini saja. Dan sapi itu fokus dan konsentrasi untuk beristirahat malam, sahabat ternak. Jadi setelah makanan ini semua habis, dia tidak bangun lagi untuk mencari makanan atau sekedar untuk memamah biak. Nah, itu tadi sedikit tips dari kandang BSF, yaitu pemberian pakan yang konsisten pada jam dan waktu yang sama setiap hari, agar sapi tahu jadwal makan dan kapan jadwal untuk dia beristirahat. Jadi tidak melulu ada pakan terus di palungan, karena itu akan membuat sapi selalu berdiri dan menghabiskan energinya, jadi malah nggak gemuk-gemuk. Nah, ini tadi adalah proses pemberian pakan hijauan atau hijauan makan ternak untuk sapi-sapi di kandang BSF setiap jam malamnya, sahabat ternak. Semoga untuk informasi yang kali ini kita share menjadi dapat bermanfaat buat para sahabat ternak semua di rumah. Nah, itu tadi. Dan cukup sekian untuk video kali ini, sahabat ternak. Terima kasih sudah menyimak video kami sampai akhir, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.